hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Japar yang terkenal dengan jamu delimanya, teman-teman. Dan khusus di video kali ini saya mau pesan ke Bapak Japar untuk membuatkan jamu sari rapat khusus untuk perempuan, teman-teman. Nah, kebetulan ada satu orang subscriber kami di Mr. Nazar Channel dan Nenden Sri Fujia kalau membutuhkan jamu sari rapat siat, jadi supaya pasangan kita bisa lebih singset, teman-teman. Nah, ini saungnya Bapak Japar dan kita ketemu sama istrinya. Assalamualaikum Ibu. Bapak Japarnya di mana, Ibu? Nah, ini teman-teman lokasinya kita sekarang berada di perkebunan Ciakar, Desa Cibulan, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Bapak Japar paling mana, Bu? Oh, siap. Nah, itu tuh. Ini ada petani dari Cibulan yang lagi menggarap tanaman jagung. Saya tanya, ini Bapak Japar kemana? Katanya ada ke arah sini. Dan ini teman-teman perjalanannya cukup jauh gitu. Beginilah teman-teman kondisi bila ingin membuat jamu ya, pencarian bahan-bahannya itu cukup sulit. Japar ya, Assalamualaikum. Waduh. Wah, lagi metik ini ya, petai Cina nih. Petai selong nih teman-teman. Waduh, yang dipetik banyak banget. Ini buat ditanam atau buat apa ini? Bahan ya? Iya. Oh, pengen dipasang. Gede sebentar. Ada sakunya tuh. Oh, enggak nih. Iya, siap. Ini salah satu bahan untuk bikin jamu sari rapat ya, Pak? Iya, ini sari rapat ini. Nah, ini nih prosesnya nih, teman-teman. Proses pembuatan ini. Iya. Kayaknya tidak mudah ya nyari ini ya. Nyari bahan untuk jamu sari rapat ini karena harus terbuat dari petai Cina yang sudah kering ya, Pak? Sudah kering, udah kering dari pohonnya ini. Harus sudah kering dari pohonnya. Iya. Waduh, jadi Kan nggak kebanyakan sembarangan, teman-teman. Kalau udah kering itu pada berjatuhan ini. Oh. Menter jadi, gitu, menter. Jadi bukan kering karena udah dipetik gitu, yang tadinya muda jadi kering, bukan, tapi harus kering dari pohonnya. Harus kering dari pohonnya ini. Nah, ini teman-teman yang sulit. Pohonnya ini yang sangat jarang sekali, yang namanya petai Cina atau orang Sunda bilang selong ya, Pak? Selong buhun ini. Selong buhun. Wah, jadi ada jenisnya ya, Pak, bukan selong biasa. Dan ini teman-teman perjalanannya cukup jauh. Kita berada di hutan perkebunan ya. Ini namanya hutan apa sih, Pak? Ciakar kebun. Oh, perkebunan Ciakar. Oke teman-teman, kita lihat nih sekeliling daripada perkebunan Ciakar ini. Jadi bukan perkebunan seperti perkebunan nasional ya, tapi ini perkebunan warga. Dan perkebunan sebagian rakyat daripada ini. perkebunan ini adalah hutan ya, Pak? Hutan rakyat ini. Hutan rakyat disebutnya. Nah, disinilah para petani atau orang-orang desa bekerja. Kalau kata orang kota mah mungkin inilah kantornya gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang di kota, orang-orang yang di luar merusak daripada mata pencaharian para orang-orang desa yang ada di manapun berada gitu. Karena kebanyakan hutan itu, Pak, ada yang dibakar, ada yang ditebang sembarangan, tidak ada reboisasi gitu, Pak. Kalau Bapak mah ya lebih ke mencintai alam ya, Pak. Mencintai alam. Cintailah alam, maka alam akan mencintai kita. Penghasilan kan dari alam kita. Dari tanaman, palawija ini, dari kayu.
Luar biasa. Oh, bikin ini Pak, jamu sari rapet ini dia bisa bertahan lama, ada kadaluarsanya nggak Pak? Enggak ada kadaluarsa, yang ini bukan dikeringin. Oh, semuanya kering ya? Iya, dikering. Jadi pakainya juga harus pakai air yang mendidih yang pas itu. Oh, jadi ini teman-teman takarannya, bahan-bahannya khusus karena orang desa itu biasanya lebih detail dalam pembuatan jamu, tidak sembarangan. Oh, kalau selongnya udah dapat, udah cukup, kita nyari bahan lain ya Pak. Iya ya. Nah, di mana itu bahan lainnya Pak? Itu udah itu gandul, itu nggak ada ituan, nggak ada Buah. gedangannya. Cuman nyari akarnya itu. Nah itu teman-teman tuh kebetulan ada satu pohon ya, satu pohon gedang gandul namanya, yang 1001 kayaknya ya Pak. Kalau Iya. misalkan kita tanam 1001 yang gedang gandul yang berkhasiat untuk pengobatan tradisional teman-teman. Yang itu mah kan Khususnya nggak. buat cewek yang pengen lebih rapat lagi. Gimana Pak? Cuman pohon itu mah nggak ada, ya nggak ada pepayanya. Saya umur juga. Cuman bunga aja. Bunganya itu bisa dimakan juga kan Pak ya? Iya, bisa dimakan. Tuh, orang desa mah meskipun penghasilannya gak datang per bulan, tapi apapun yang dilihat bisa dimakan teman-teman. Tanaman yang ditanam itu bisa dimakan. Daunnya bisa dimakan ya Pak, bunganya Iya. bisa dimakan. Akarnya ya Pak, bisa Akarnya buat pengobatan ya. Buat pengobatan itu. Buat itunya itu. Oke. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mengambil akar gedang gandul teman-teman. Oh, yang itu tuh. Gedang gandul. Nah, pengen tahu pohon gedang gandul seperti apa? Ikuti perjalanan kami ya. Karena memang dari sini juga sudah kelihatan. Yang kemangan iya Mak. Nah, ini teman-teman. Ini gedang, tapi bukan gedang gandul karena ada buah pepayanya. Yang kita cari gedang gandul. Nah, ini sudah masuk kriteria ya Pak? Iya. Nah, kita lihat ke atas tuh. Nggak ada teman-teman. Dan ini 1001, jadi tidak mudah untuk mendapatkan bahan ini. Jadi harus nyuksruk ke luwung ya Pak. Luwung jauh gitu. Hari iya tangkal nusaha. Tok. Oh, sini mana bebas. Pohon rakyat bebas. Tuh, kan nggak mudah, harus dicower-cower dulu ya. Dan akarnya juga nggak banyak ya Pak. Iya, nggak banyak yang. Kebayang kan kalau misalkan yang pesennya banyak, wah otomatis nyari pohonnya makin susah lagi. Harus obrak-abrik hutan Ciakar nih kayaknya. Harus tanya sana sini. Tapi beda khasiatnya. Kalau yang gedang biasa gimana itu Pak? Kurang ya? Semua kurang. Ada mah ada, tapi kurang aja ya. Reaksinya kurang. Reaksinya kurang. Nah, yang reaksinya maksimal itu ya ini dari pohon ini. Kembang semua. Tuh. Susah. Udah. Coba lihat Pak. Oh segini. Ini cukup nggak Pak? Kurang? Kurang ini. Nah kurang. Nyari lagi teman-teman. Ini buat satu orang aja tapi waduh repot sekali ya nyarinya. Gimana, agak jauh gak Pak dari sini Pak? Agak jauh, sambil pulang. Iya sambil pulang teman-teman. Alhamdulillah nih udah dapet nih. Udah dapet ini tuh. Tuh. Akar itu akar. Pepaya gandul. Akar pepaya gandulnya ya. Iya. Aduh, akhirnya. Sekarang prosesnya gimana Pak? Mau dicuci, mau dicincang biar siap. lemes jemur langsung jemur. Ya udah Pak, cuci Pak. Cuci kalian dicuci. Nah ini teman-teman proses pencuciannya ya. Dan harus benar-benar bersih ya Pak. Steril ya Pak. Harus bersih, udah bersih dijemur. Ini kalau orang desa teman-teman ya teruji kebersihannya karena orang-orang desa biasanya sangat rajin ibadahnya. Jadi bersuci itu wajib gitu. Kalau badan aja bersih apalagi yang dikonsumsi gitu ya Pak. Iya. Nah gitu teman-teman nih. Nah proses pencucian. Oke. Di sini. Dapat banyak Pak dari sana Pak. Cuman dapat segini mau cari lagi
tadinya. Wah, tetap aja susah ya, udah perjalanan Iya. jauh juga teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita proses pemetikan atau pengambilan biji ya dari tangkangnya. Dari itunya gitu. Iya. Dan ini yang disebut dengan selong yang sudah kering atau tua, teman-teman. Kering dari pohonnya ini, bukan kering dijemur ini. Iya tuh. Yang bisa dipakai itu yang kering dari pohonnya, bukan kering dijemur. Bukan kering dijemur atau kering di dapur gitu ya. Ini Iya. keras teman-teman, udah kayak biji kopi ya. Cuman ya bentuknya gepeng, warnanya juga warna coklat teman-teman. Nah, gitu. Mantap. Ini ngobrol-ngobrol tentang gedang gandul, Pak Japar. Iya. Itu gedang gandul itu bisa dibudidayakan nggak sih, Pak? Nggak bisa mungkin kan itu gedang gandul nggak ada gedangnya, nggak ada pepayanya, jadi nggak ada bijinya. Jadi mau apa yang dibudidayakannya gitu. Nggak bisa ditanam ya Nggak Pak, bisa kecuali kalau ditanam ada bijinya. dari itunya gitu. Minum 1 takaran 1 sendok teh. Iya, soalnya khasiatnya langsung terasa ya Pak, nggak perlu Iya. rutin ya? Nggak perlu rutin itu. Kalau pagi minum, ya sore entar malam siap itu. Siap dipakai Ya ya? dicoba ya, coba. Iya, jadi ibaratnya lubang anunya yang tadinya melebar menjadi menyempit, kembali lagi Mengerut lah. mengerut. Pokoknya kebahagiaan suami itu, jadi kebanyak alasan kalau udah pakai ini, itu wanita, suami kan suka banyak alasan keluar dari rumah. Jadi gak perlu jajan keluar ya? Iya. Jajan di rumah aja. Mantap. Habis ini proses apa Pak? Iya, akar gedang. Ditumbuk apa gimana itu Pak? Jadi Dicincang? cincang dulu, kalau itu mau ditumbuk mau enggak apa-apa itu kalau udah dicincang. Bebas Kalau ya? udah kering kan disatuin sama ini. Oke. Oke sekarang. Nah teman-teman, sekarang kita lagi proses pencincangan akar gedang gandul teman-teman. Ini prosesnya cukup lama, jadi kita hanya liatin aja sebentar ya. Karena habis ini prosesnya apa ya Pak? Kalau dicincang, dijemur? Jemur dulu sampai kering. Sampai kering, wah. Kalau lagi musim hujan gini bisa nyampe 3-4 hari kayaknya nih teman-teman. Kita lihat aja jarak dekat ya. Nah gini. Dicincang. Ini cukup segini aja atau nanti lebih kecil lagi Pak? Lebih kecil udah kering. Lebih kecil lagi teman-teman. Kalau ini mah ibaratnya potong kasar dulu, nanti kita potong halus. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih di rumahnya Bapak Japar dan sangrai selongnya. Ya kalau sekiranya cukup, segitu aja dulu Pak. Soalnya kan yang harus dipetik banyak ya. Yang harus dipetik banyak, ini kita dapat selongnya segini banyaknya. Harus dipetik, mungkin nanti sore sambil ngabuburit ya. Kalau kita pesan buat beberapa orang aja. Yang udah jelasnya yang udah pesen baru 1 orang teman-teman. Kalau tertarik gitu ya, daripada membesarkan kalau pengen cepat gitu ya atau tidak berhasil dengan ini untuk ini bisa pakai ini nih biar ukurannya makin jumbo untuk khusus laki-laki. Kalau yang buat perempuan makin rapat begitu ya Pak. Iya. Gitu. Kalau ininya kita makin membig atau menzoom
Nah, ini juga si lubangnya juga harus menyempit juga. Jadi makin nikmat kalau misalkan dipakai ya Pak. Iya, iya. Nah, ini proses disangrai tanpa minyak ya, langsung aja ditaburkan di katel, tinggal nunggu nanti di oseng-oseng atau gimana gitu teman-teman. Untuk proses sangrainya ini berapa lama Pak? Sematangnya aja mungkin agak lama. Nanti dari warnanya ini berubah enggak Berubah. Pak? Jadi warna hitam gitu? Warna hitam seperti kopi tuh. Nah, ini ternyata teman-teman dari prosesnya ini si selongnya ini jadi pada meledak ya, bretek 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 gitu tuh. Tuh, wah. Oh, ternyata gitu teman-teman. Oke, ini teman-teman, seperti yang kita bicarakan, ininya udah matang, sudah tidak ada suara lagi dan warnanya udah warna hitam ya. Waduh, ini Bapak Japarnya kepanasan. Meskipun Bapak Japar punya minuman untuk kekuatan, ya tetap aja kalau pegang yang panas mah gak kuat ya. Panas mah panas aja. Gak kuat. Tapi kalau urusan tempur di atas kasur, perang di atas ranjang, ya baru ini Bapak Japar kekuatannya ada di sini. Nah, inilah nih proses penumbukan selong secara tradisional ya dengan menggunakan lesung. Kelihatan dari sini bijinya udah kayak kopi. Iya, oh di sini aja lah. Tuh warnanya udah hitam. Ini ditumbuk sampai halus. Luar biasa ya. Aromanya juga wangi. Ibu Wih di mana? Ini istrinya baru pulang dari warung teman-teman. Pas kita bikin video jamu Propociut ini senyum-senyum terus ibu. Ketawa-ketawa gitu. Propociut chat gitu. Itu yang diterima sama orang luarnya Pak, jadi sari rapat. Kayaknya lebih mudah nih. Iya, sari rapat aja. Sari rapat tradisional, sari rapat tradisional. Sari rapat tradisional tanpa efek samping gitu ya. Tanpa menimbulkan apa-apa lah. Tuh, ini teman-teman prosesnya ya. Luar biasa. Ini cukup lama juga kayaknya ya Pak. Iya. Karena harus benar-benar halus kayaknya ya. Nah. Oke teman-teman, saya mau nyoba numbuk nih kopi selong dari Bapak Japar supaya makin rapet, makin singset. Ayo lihat nih. Tuh. Wah, luar biasa ya. Ini benar kayak gini, Pak? Iya. Tuh, ini Bapak Japar yang pegang kamera. Biar cepat halus tuh. Bapak Japar belum punya HP ya, Pak? Belum. Nah, ini teman-teman barangkali nih ada yang mau memberikan donasi gitu ya buat Bapak. Bukan donasi ya, mau ngasih HP ke Bapak Japar biar komunikasinya kita lancar ya, Pak. Ini kalau misalkan mau ketemu sama Bapak Japar susah, kalau mau pesan apa-apa susah gitu, Pak. HP Ciriling juga cukup kayaknya Pak. Iya. Lah, yang penting kita bisa berhubungan, komunikasi. Tuh. Bener ini kayak gini Pak? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, ini Pak, kalau misalkan mau bikin ini satu porsinya itu kita bikinnya dalam satu gelas itu airnya gimana sih cara bikinnya Pak? Ininya 1 gelas teh, 1 sendok teh, airnya setengah gelas. Airnya setengah gelas. Airnya air dingin, air panas, air hangat? Air panas. Yang betul-betul mendidih gitu? Betul-betul panas, betul-betul mendidih. Jadi tunggu sampai 2-3 menit baru diaduk. Kalau udah dingin diminum. Oke. Ini udah halus belum Pak segini? Belum. Tuh kan lama teman-teman. Kalau saya sih lihatnya halus ya. Ternyata lama. Udahlah. Lanjutin sama Bapak ya. Iya. Oke teman-teman, ini udah betul-betul halus menurut Bapak Japar. Dan kita kemas dulu ya di plastik. Nanti kalau misalkan sudah di plastik ini ya teman-teman gak usah khawatir. Nanti kita kemas ulang gitu ya. Biar lebih rapi lagi gitu. Nah. Itu sambil dihitung Pak? Oh, gak bisa ditanya, berarti sambil dihitung teman-teman. Nah. 6, 7, 14, 15, 16,
16 kali pakai. 16 kali pakai, teman-teman. 17. 18. Waduh, ini teman-teman harus buru-buru ya karena Hujan. cuaca hujan. Saya nggak bawa jas hujan karena basah tadi. Saya pas kesini ini. Berapa? Hujan gede itu. Berapa sendok Pak itu, Pak? 20. 20 sendok. 20 kali minum. 20 kali minum, teman-teman. Nah, berarti proses selanjutnya itu ke ini ya, akar gedang gandulnya ya. Nah, kalau akar gedang gandul teman-teman mau saya proses di rumah karena ini suasana hujan dan harus proses jemur. Nanti saya cincang lagi di rumah. Untuk takarannya itu 1:1. Nanti kita takerin lah. Gitu. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keresek.